Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Bali dengan bangga mempersembahkan bincang kisah hidup sang maestro arsitektur Bali, Ide Bagus Tugur. Ide Bagus Tugur, undagi sekaligus seniman kelahiran 1926 ini, asal Griel Cucukan, Desa Selat Klungkung, terkenal dengan karyanya mulai dari Taman Werdi Budaya Art Center hingga Monumen Bajra Sandi yang menjadi bangunan ikonik Pulau Bali. Berawal dari seniman lukis, juru gambar, menjadi pegawai di Dinas PU Provinsi Bali, menjadi arsitek beberapa bangunan ikonik dan monumental di Bali, sampai menjadi dosen luar biasa di arsitektur dan seni rupa Universitas Udayana pernah beliau jalani. Namun sang maestro Bali ini kini sudah berpulang. Untuk mengenang karya-karya beliau dan untuk menginventarisasikan dokumen karya arsitektur Ide Bagus Tugur, sebuah persembahan dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali, IAI Bali, dengan bangga mempersembahkan lomba dokumen karya arsitektur Ide Bagus Tugur yang sudah berlangsung saat ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk like semuanya dari foto, video, dan juga sketsa ada di Instagram @galeri.iaibali. Dan pengumumannya akan digelar pada tanggal 29 Mei 2021 yang bertepatan dengan ulang tahun Ide Bagus Tugur. Nah, untuk mengenang dan mengenal beliau lebih jauh, saat ini saya sudah berada di areal Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar yang merupakan karya beliau bersama dengan putra sulung beliau, Bapak Ide Bagus Yatnya. Swastiastu, Gus Haji, apa kabar? Becik nggih. Enak-enak. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan Gus Haji Yatnya ini yang merupakan putra sulung dari Ide Bagus Tugur almarhum. Berapa saudara Gus Haji nggih? Yang bersaudara 5 orang. 5 orang. Yang pertama Gus Haji. Yang pertama saya, nama saya Ide Bagus Yatnya. Nomor 2 perempuan, namanya Ida Yusri Adnyani. Nomor 3 perempuan juga, namanya Ida Ayu Ariseni. Nomor 4 namanya Ida Ayu Widi Astiti. Yang terakhir paling bungsu Ida Ayu Mertawati. Berarti Gus Haji sendiri nih laki-lakinya nggih? Ya, saya sendiri artinya laki-laki sendiri. Ya, profesinya semuanya apakah mengikuti almarhum? Saya sendiri mengikuti jejak orang tua, arsitek. Yang nomor 2 itu pertanian. Yang nomor 3 kehewanan dan kerja. Yang nomor 4 arsitek juga, tapi kerja di PU di instansi, tapi tidak berkarir gitulah. Kemudian yang nomor 5 yang terakhir itu dokter. Sekarang sudah menjadi sulingis. Iya. Dan Gus Haji sendiri adalah sebagai dosen juga ya? Iya. Di Universitas Ngurah Rai. Ngurah Rai sejak tahun 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Dilihat dari jejaknya Gus Haji sendiri mengikuti sang ayah ini sebagai arsitek. Seberapa besar pengaruh profesi sang ayah terhadap Gus Haji sendiri? Dari usia berapa itu mulainya? Begini, jadi karena saya laki-laki sendiri, kemudian orang tua saya sebagai arsitek mendirikan Biro Konsultan P.Asta, secara langsung kan melihat ya di sekitar itu secara tidak langsung. Nah, kemudian itu yang mempengaruhi beberapa pengaruh-pengaruh itu memang cukup kuat lah gitu yang menurut itu. Di samping itu juga bekerja juga di tempat orang tua saya gitu. Memang keinginan dari kecil seperti itu, dari usia berapa itu? Sebenarnya saya tidak ada keinginan masuk di arsitek. Tetapi? Tidak ada keinginan arsitek, ada keinginan masuk di ITB di bagian perancang pesawat udara. Tetapi karena saya anak laki-laki tidak ada siapa-siapa, kemudian
kondisi juga keuangan pada waktu itu, ya. Jadi tidak diperkenankan sekolah keluar dari Bali. Ya, jadi ya dengan keadaan yang itu ya dipilih aja sudah arsitek. Gampang-gampangan aja gitu. Baik, Gus Haji, kita kilas balik nih ke zaman dulu. Apa sih yang pertama kali ditekuni sama Ide Bagus Tugur ini sebelum menjadi arsitek? Begini, jadi orang tua saya sendiri ya, beliau itu memang dari kecil itu sudah berbakat alam. Jadi bakat alam pertama itu adalah memang suka melukis. Ya. Yang dilukis itu adalah gambar-gambar wayang, kemudian gambar-gambar alam benda di sekitarnya, kemudian berlanjut menggambar atau melukis anatomi. Jadi alirannya adalah realis. Ya. Nah, itu yang semula beliau dari kecil hingga dewasa itu sebenarnya adalah seniman pelukis. Ya. Beliau ada gurunya nggak untuk melukis ini? Kalau dulu guru khusus kan tidak ada. Ya. Jadi belajarnya otodidak, kemudian sesama pelukis itu diskusi apa-apa. Sepertinya itu salah satu diantaranya adalah pelukis Afandi sering menginap di rumah di Jalan Beliton. Berapa kali kalau ke Bali. Kemudian ada juga pelukis yang namanya Pak Suratin, juga sering menginap di artinya Jalan Beliton sebelah barat kantor PU. Sering menginap sana juga sering diskusi juga tentang belajar tentang melukis. Gus Haji, apakah dari dua pelukis yang pernah ke rumah itu menjadi idola dari Ide Bagus Tugur sendiri? Saya secara pasti kurang tahu, tetapi adik saya tuh orang tua saya sendiri itu sering memang bergaul dengan pelukis-pelukis lokal dan kemudian juga pelukis-pelukis juga di luar. Baik. Suatu kesempatan juga pernah diminta menjadi pelukis di istana, tetapi tidak bersedia karena sudah dipikirkan mungkin nanti ada suatu politik gitu. Jadi orang tua saya sendiri memang bergaul dengan pelukis, tetapi memikirkan bagaimana caranya supaya mempunyai karakter tersendiri lukisannya itu gitu. Jadi mempunyai karakter lukisan yang memang sekali sentuh jadi gitu. Baik. Ya, gitu. Artinya kuas itu sekali tekan itu jadi gitu. Jadi alirannya memang pada akhirnya adalah realistis. Baik. Nah, dari hobi melukis bisa menjadi arsitek. Ini perjalanan dari latar belakang pendidikannya seperti apa itu? Begini. Orang tua saya kan waktu kecil orang tuanya itu adalah seorang udagi. Jadi ketika masih kecil sering diajak keliling membangun rumah-rumah atau paryangan atau pawongan kan. Nah, kemudian setelah meningkat dewasa sekolah rakyat dulu SR, kemudian masuk di sekolah pertukangan. Pertukangan itu bidang bangunan. Jadi segala teknik membangun itu sudah tahu. Sekolah Jepang itu namanya saya lupa apa Gakyo apa namanya itu pernah disebut-sebut gitu, pernah disebut-sebut. Kemudian setelah tamat dari sekolahan pertukangan zaman Jepang, bekerja di PU Gianyar. Setelah kerja di PU Gianyar, pindah lagi ke PU Denpasar. Di PU Denpasar dapat juga mengikuti sekolah atau semacam kursus tentang ukur tanah. Jadi jalan, bendungan, yang macam-macam itu, irigasi itu dikuasai. Dasar-dasarnya. Kemudian waktu membangun Istana Tampak Siring, itu mulai startnya itu entah insinyur dari ITB, kira-kira saya lupa namanya siapa itu,
yang satu-satunya bisa menggambar di kantor PU provinsi itu adalah orang tua saya. Gitu. Dari sanalah mulai start belajar tentang arsitektur. Ya, atas bimbingan insinyur dari ITB membangunnya itu. Jadi cerita orang tua saya pada saya, oh begini menggambar arsitektur. Jadi karena sudah mengalami pelaksanaan teknik macam-macam, cepat menguasai gitu. Artinya belajar otodidak, kemudian dapat pendidikan secara langsung, bisa menguasai gitulah. Mulai saat itulah sering orang tua saya di PU itu merancang bangunan. Baik, ya. Berawal dari hobi melukis, setelah itu karena orang tuanya sendiri adalah undagi dan juga pengalaman diajak main ke proyek-proyek, jadinya juga saat ini beliau adalah mengetahui dan juga menguasai arsitektur tradisional Bali. Nah, karya beliau yang pertama kali seperti apa? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi ke bincang kisah hidup sang maestro Ide Bagus Tugur. Ya, Gus Haji, tadi itu beliau belajar dari insinyur yang merancang Istana Tampak Sigring. Itu bisa dibilang sebagai awal karya beliau nggak? Atau ada satu karya yang menjadi titik, bisa dibilang titik awal beliau berkarir sebagai arsitek? Ya, memang benar sekali. Jadi itulah titik awal sebagai berkarya sebagai seorang arsitek. Ya. Jadi setelah mengetahui tentang
kearsitekturan yang diberikan secara tidak langsung ya, artinya les itulah dari insinyur ITB. Mulailah di PU yang tempo hari ya sudah saya ceritakan itu. Nah, dari PU satu-satunya orang tua saya yang bisa menggambar bangunan itu, ya, gambar arsitektur gitulah zamannya itu, istilah bangun kantoran gitu. Nah, kemudian karena sendiri saja mengerjakan itu, artinya ada bangunan itu agak payah. Payah, kemudian sakit. Berhenti dari PU, bukan pensiun. Artinya berhenti dari PU, mengajukan berhenti sekitar 1963-an. 1963. Ya, mengasuh sakit, kalau tidak salah itu muntah darah karena capek. Nah, semenjak itu istirahat, sambil istirahat, kemudian belajar ya melukis, apa itu, ada proyek-proyek yang sifatnya swasta gitu lah. Saya tidak tahu apa yang mana dulu, tidak tahu yang saya tahu lah yang sifatnya swasta. Memang banyak ada bangunan gitu. Saya tidak bisa yang mana yang pertama kan begitu. Tetapi setelah tahun 1970-an titik artinya kemunculan dikenalnya orang tua saya sebagai arsitek gitu, adalah ketika pembangunan Art Center. Itu titik awal mulai dikenal sebagai seorang arsitek, bukan sekarang sebagai seorang pelukis, tapi sebagai seorang arsitek. Itu titik awalnya yang berdiri ini sekitar tahun 170-an gitu lah. Itu beliau ditunjuk atau gimana? Awalnya kan sebagai dosen kan di Universitas Udayana, sebagai dosen arsitek atau pendiri, salah satu juga apa namanya cikal bakalnya arsitektur, yang mengajarkan tentang arsitektur tradisional Bali. Kemudian di seni rupa mengajarkan tentang bangunan-bangunan, mengajarkan tentang lukisan wayang, wayang klasik sama ada masih berhubungan. Ini ada sayembara dulu, sayembara. Jadi salah satu mahasiswanya menang, kemudian dibimbing oleh orang tua saya, sehingga kemudian berlanjut terus, berlanjut bangunan ini, sehingga seperti sekarang ini centernya. Baik. Dan ini memang menjadi ikonik dari Pulau Bali sendiri ya, itu sangat membanggakan sekali. Ya, apakah ini juga menjadi karya favorit beliau? Beliau tidak menyatakan sebagai favorit atau apa, gitulah. Sebagai terbaik itu yang biasa saja. Dia memang semua seperti itu. Yang mana favorit berarti nggak ada yang favorit. Cuma dia mengatakan kepada saya itu bagaimana saya mengabdi kepada kearsitektur dan mencintai arsitektur Bali gitu. Jadi dikembangkan gitu. Itu kata-katanya yang saya dengar jelas itu. Saya belajar mencintai karya-karya arsitektur Bali nenek moyang dulu. Kemudian mengabdikan diri kepada arsitekturan Bali gitu. Ya, berarti ini sangat menarik sekali untuk pembangunan sendiri Taman Budaya Art Center Denpasar ini. Seberapa jauh maksud saya itu peran beliau di sini sebagai arsitek dalam pembangunannya, apakah terjun langsung mengarahkan seperti apa, ini harus seperti ini, atau ada pengaruh lain yang masuk dalam pembangunannya? Begini, jadi dari penglihatan saya itu memang beliau kan merancang, kemudian mengawasi, kemudian juga secara tidak langsung juga mengkursus tukang-tukang, artinya mengkursus tukang itu bagaimana caranya mengukir, bagaimana caranya bekerja di pelaksanaan. Dan rata-rata tukang-tukang yang hasil didikan beliau selanjutnya banyak yang berhasil.
tahap menjadi kontraktor atau pelaksana. Dan beliau sendiri memberikan contoh bukan dari kata-kata aja, langsung turun. Ya, misalnya mengukir, dia ambil pahatnya diukir. Nah, begitu contoh-contoh. Dan kemudian juga mulai pertama mengerjakan sesuatu dengan metode pelaksanaan itu adalah membuat mal skala 1:1. Wow, langsung ya. Jadi jarang itu diketemui biasanya arsitek atau pada umumnya yang memakai metode mal skala 1:1. Jadi menggambar ya, praktek juga ya gitu. Artinya mengkursuskan juga ya itu. Artinya kursus gratis lah. Ya, selanjutnya kita dari Taman Budaya beralih ke bangunan-bangunan monumental yang lainnya seperti Bajra Sandi. Nah, di situ peran beliau seberapa besar untuk monumen perjuangan Bajra Sandi? Oh, ya kebetulan kan begini, kebetulan saya itu adalah pemenangnya, sayembara itu. Baik. Kemudian karena persyaratan di TOR itu harus menggunakan, kalau dimenangkan perseorangan harus menunjuk konsultan yang dipercaya. Kemudian saya kerja di tempat orang tua ya, itulah saya mendapat petunjuk-petunjuk dari tata kerja dari orang tua saya sendiri. Jadi karakternya jelas terpengaruh oleh ya orang tua saya sendiri gitu. Berarti sebenarnya itu yang ikut sembahyangnya Gus Haji sendiri ya, sayembaranya itu ya. Cuman ya pengaruh pasti ada dari orang tua seperti itu ya. Pasti ada. Bekerja di tempat sana dan dari kecil melihat gambar-gambar orang tua kan jelas sekali pengaruhnya kuat sekali. Iya. Untuk karya terakhir sendiri dari Ide Bagus Tugur sebelum memutuskan untuk pensiun itu yang mana? Kalau bangunan yang terakhir itu adalah gedung DPRD Kelungkung. Kelungkung. Ya, tahun 2004. Ya. Kalau Pariangan yang terakhir, tetapi karena beliau sudah sudah berumur, itu patung Sang Suratme dan patung Jogor Manik di Pura Dalam Gereja Cucukan. Itu membuat patung itu yang terakhir sekali itu. Sudah itu sudah tidak mampu lagi, tidak ingat. Pada waktu itu saya juga tanya-tanya, juga tidak ingat juga cerita-cerita apa itu waktu saya bikin, kan saya mendesain gitunya Pura Dalam Gereja Cucukan, udah banyak lupa-lupa. Ini syukur masih kesempatan, artinya dalam hidup terakhir itu saya minta orang tua saya itu membuat mengawasi, membuat artinya tukangnya itu memberikan contoh patung yang terakhir itu Jogor Manik sama Sang Suratme. Itu alirannya lain dengan sebelum-sebelumnya. Bentuknya beda dengan yang sudah ada patung-patung Sang Suratme dengan patung-patung yang lainnya. Kenapa bisa seperti itu, berbeda? Berbeda. Saya tanya kenapa berbeda. Saya pernah lihat gitu di Pura Dalam tertentu gitu, pernah lihat seperti begini gitu, pernah lihat seperti ini gitu, seperti berarti kan tidak sama. Yang biasanya yang patung-patung Suratme yang biasa seperti pewayangan itu berbeda jauh gitu. Jadi saya sendiri juga nggak tahu. Gitu. Padahal beliau juga dulu hobinya melukis tentang pewayangan itu ya. Melukis pewayangan. Jadi alasan utama untuk berhenti di dunia arsitektur ini mungkin karena usia seperti itu. Dengan saya bilang begini, di arsitektur sudah jenuh. Jenuh katanya, ada puncaknya jenuh gitu. Jadi jenuh, ingin melukis kembali. Ketika mencoba melukis itu masih terbayang-bayang tentang kearsitekturan, sulit sekali menggoreskan. Saya sudah membelikan kanvas, cat, apa macam-macam itu sulit sekali. Memang ada beberapa lukisan waktu pensiun itu sekitar itulah tahun 2005-an sudah berhenti total, tidak mengikuti kearsitekturan gini. Jadi coba-coba melukis itu kembali gitu. Sayang sekali sebenarnya, tapi setelah beliau berhenti dalam dunia arsitektur itu, apakah beliau ada inventarisasi dari karya-karya beliau atau bahkan sampai melukisnya? Inventarisasi,
dokumentasi, inventarisasi itu amburadul, amburadul karena metode beliau itu saya juga nggak sempat mendokumentasikan ya, misalnya mal-mal skala satu-satu, gambar-gambar, lukis-lukisan itu masih amburadul, jadi saya masih mengumpul-ngumpulkan lah, mencari-cari arsip-arsipnya apa-apa, mencoba-coba mencari cara di mana ditaruh gitu. Ya. Karena untuk saat ini kami sendiri ya sulit sekali untuk menemukan apa filosofinya, bagaimana itu bisa dibangun, seperti itu luas bangunan, susah sekali informasinya itu sebenarnya. Mungkin Gus Haji sendiri nanti sebagai penerusnya bisa mengumpulkan semua dokumentasi, bisa menginventarisasi, dan itu bisa menjadikan informasi untuk penerus beliau, begitu kan ya? Iya. Ya, dan yang pastinya juga beliau pernah menerima penghargaan-penghargaan. Banyak, cukup banyak. Cukup banyak. Iya. Dapat, jadi piagam Dharma Kusuma dari Provinsi Bali ada. Dari sebagai seniman seni rupa di Kabupaten Kelungkung juga ada. Kemudian dari Ibu Tin juga ada. Ya, ada pembangunan Museum Indonesia Indah sama pavilionnya. Sempat juga berpartisipasi dalam Taman Mini Indonesia Indah. Iya. Itu yang bangunan mana ya, Gus Haji? Ini Museum Indonesia. Museumnya, museum. Museum sama pavilionnya. Pavilion, oke. Kemudian banyak lagi, mungkin dari gedung Persnade juga ada. Kemudian banyak saya tidak hafal. Banyak tuh ada, tapi yang penting-penting itu adalah dari Kelungkung, Haji Sewake, kemudian Dharma Kusuma, Ibu Tin, sama Bali Pos. Dan banyak-banyak lagi, saya tidak begitu sekali. Yang penting biasa itu aja. Itu adalah bukti. Dari IAI juga, dari IAI juga memberikan sebagai undagi pada waktu pimpinan Pak Ketuanya Wirjana Sudibyo. Kemudian dari Udayana juga ada, itu tanda-tanda penghargaan sebagai arsitek dan seni rupa. Kemudian dari instansi ada, dari swasta juga ada. Tapi saya tidak hafal, cuma yang pokok-pokoknya yang itu aja yang saya ingat. Itu membuktikan Ide Bagus Tugur adalah maestro arsitektur tradisional Bali. Ya, mungkin ada pesan-pesan terakhir nggak yang beliau sampaikan ke Gus Haji sendiri sebagai penerusnya? Tetap berkarya. Iya, begini. Jadi hanya pesan beliau apa yang saya abdikan, saya buat itu adalah untuk anak cucu dan masyarakat luas. Supaya hasil karya itu akan mendatangkan hasil kalau itu diteliti gitu, akan menghasilkan. Kalau sungguh-sungguh itu diteliti gitu, jangan dari saya gitu bilang. Itu tidak artinya dengan meneliti itu apa yang saya tampilkan atau saya warisi untuk generasi dan masyarakat yang luasnya itu akan mendatangkan hasil, begitu kata-kata beliau gitu. Baik. Jadi bukan meniru, bukan, artinya sebagai inspirasi, sebagai penelitian itu cocok untuk dikembangkan, untuk publikasi itu bagus, akan mendapatkan hasil. Demikian kata-kata orang tua saya gitu. Ya, baik. Tapi kita juga harus butuh ini ya, banyak dokumen-dokumen arsitektur beliau untuk inventarisasi ya. Saya sendiri juga aneh gitulah, mencari buku-buku tentang beliau. Tulisan beliau juga tidak ada. Jadi prinsipnya begini, beliau tuh arsitek alam. Jadi arsitek alam dari kecil sudah mengetahui, karena dia kan mengikut 3 zaman ya. Artinya zaman kerajaan dia tahu. Artinya sebelum proklamasi kan sudah dewasa. Jadi bangunan-bangunan Bali yang kuno-kuno sudah diketahui. Apalagi dari kecil digendong sama orang tuanya sebagai undagi.
kemudian lahir di lingkungan keturunan Brahmana gitu ya. Jadi sastra-sastra itu banyak diketahui, termasuk kan menggambar apa-apa pasti diminta oleh kakeknya atau neneknya atau kakek atau nenek gitulah. Itu membuat gambar-gambar atau raja menyalin sastra Bali. Itu secara langsung itu sudah terekam di otaknya, daya ingat kuat gitu. Maka tidak ada tulisan. Itu yang menjadi gini. Saya sudah bilang sama orang tua saya, coba buat tulisan tentang arsitekturan apa. Ya gitu. Kalau saya sempat gitu. Ternyata sudah kalah umur. Apapun yang terakhir pas saya mau tanya juga tentang mengenai Purdalam juga sudah agak ya setengah-setengah gitu. Sudah gitu. Jadi begitulah perjalanan kalau dokumentasi bagaimana tentang arsitektur Bali secara sistematis seperti di sekolah itu atau di perguruan tuh rasanya mustahil itu bisa didapat gitu. Karena beliau mengatakan artinya dari lingkungan, kemudian belajar dengan alam, secara langsung mendengar tentang sastra begitu. Teks-teks sastra itu didengar secara langsung, itulah yang diterjemahkan. Artinya dari abstrak menjadi realis ke bentuk bangunan gitu. Berarti sekarang cuma bisa yang ada itu adalah karya beliau yang sudah terbangun. Dari situ mungkin kita bisa langsung belajar ya. Dan juga peluang juga nih bagi teman-teman yang pengen lebih tahu dan juga suka menulis, bisa membuat buku tentang sang maestro ya. Jadi siap-siap juga Gus Haji untuk menjadi narasumbernya nanti sebagai orang terdekat beliau. Saya kan garis besar saat itu juga tidak begitulah, jadi mengingat-ingat saja. Dan dari IAI Bali sendiri sih mencoba untuk menginventarisasikan. Ini kita sebagai satu kebanggaan sebagai dengan sang maestro ini, IAI Bali itu menggelar lomba dokumentasi arsitektur dari foto, sketsa dan juga video sendiri. Semoga ini juga kita bisa mengumpulkan dari hasil-hasil lomba tersebut untuk diinventarisasikan selanjutnya. Ada pesan juga orang tua saya itu, cobalah gitu, generasi gitu. Saya diberitahu begitu, bukan dari saya yang memberikan. Cobalah kupas salah satu gitu dia bilang. Misalnya gitu Candi Bentar, Candi Bentar aja-ajinya itu dari filosofi apanya itu akan bisa menjadi buku berjilid-jilid gitu lah. Orang tua saya bilang begitu. Sendiri kan nggak ngerti, sekarang baru ngerti. Kemudian umpamanya ini dia sebutkan, ini kan ada Gajah Mina. Bagaimana ceritanya, filosofinya, apa itu bisa juga berjilid-jilid. Hanya dari satu itu gitu. Katanya begitu orang tua saya. Tapi sayangnya beliau nggak ada, jadi kita nggak ada mentornya jadinya kalau coba itu. Carilah di sastra kan ada. Ambil di sastra misalnya Adiparwa, Sutasoma, Mahabharata, Ramayana, yang itu cerita teks-teks itu. Saya sendiri juga kebetulan tahu sedikit-sedikit karena menjelang tidur sering diceritakan sama kakek dan nenek gitu. Jadi artinya kakek nenek sulinggih gitu menjelang tidur. Kalau begitu saya tidak tahu juga menggambar wayang atau menggambar apa. Itu karena cerita orang tua, ada leluhur gitulah, tidak pernah ada. Gitu. Orang tua lebih lengkap lagi gitu. Saya sudah agak menurun dikit ceritanya gitu. Menarik sekali ya cerita kisah hidup sang maestro ini. Dan yang pastinya kita berusaha untuk tetap menjaga hasil karya-karya beliau dan juga berusaha untuk tetap menginventarisasikan dokumen karya arsitektur sang maestro ini. Terima kasih Gus Haji sudah cerita-cerita kisah hidup Ide Bagus Tugur, dan sayang sekali ya terlalu cepat ya sebelum kita punya dokumentasi yang proper gitu tentang beliau sekarang ini. Sekali lagi terima kasih, semoga kita bisa meneruskan apa yang menjadi keinginan beliau. Terima kasih juga. Sukses semua, mari kita sama-sama lah. Ya, obrolan yang sangat menarik sekali tentang sang maestro, semoga menginspirasi kita semuanya. Selamat jalan sang maestro, terima kasih atas sumbangsih yang begitu besar terhadap pertumbuhan arsitektur, seni dan juga budaya Bali.
Sekali lagi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa berpartisipasi dalam lomba dokumen arsitektur Sang Maestro Ide Bagus Tugur ini. Bisa dilihat di Instagram galeri.iai-bali. Di situ teman-teman bisa like, support semuanya yang ada di situ untuk foto, sketsa, dan juga video. Dan pengumuman pemenang akan diumumkan tepat saat ulang tahun Ide Bagus Tugur tanggal 29 Mei 2021. Demikian bincang-bincang kisah hidup Sang Maestro kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Maestro yang lainnya.